Togar ini kan juga nggak pernah ngambil makanannya ya kan, dibiarin gitu aja, mubazir, buang-buang makanan. Jadi sejak itu meskipun tiap pagi Amang Togar ini masih ngingetin kami untuk nyisain makanan, wah nggak kami lakuin. Nggak, ya mang diiyain aja, tapi bisa nggak dimasak sama mereka, nggak disisihkan sama mereka. Nah dari sinilah kejadian mistis datang nih. Nah jadi waktu si Olive sama kawan-kawannya mulai tidak menyisakan makanan untuk si Amang Togar ini, Wak, awalnya memang masih aman-aman aja. Awalnya mereka kembali fokus lah itu kan ngejar target penjualan kami tuh Nadia. Bahkan mereka juga mulai promosi ke desa-desa sebelah, bukan di desa B aja, termasuk ke desa C. Nah FYI Wak, desa C ini dekat kali memang sama desa B, dan di desa C terkenal sebagai desa penghasil getah kemenyan. Jadi kebanyakan warga di sana juga buka usaha jualan menyan gitu. Dan selain itu beberapa warga di sana juga suka masang kemenyan-kemenyanan ini di pohon-pohon katanya, Wak. Jadi begitu masuk di desa itu, bau khas menyan ini pun pasti langsung tercium kalau udah masuk di desa C. Nah selama beberapa hari di sana, Olive sama kawan-kawannya promosi alat kesehatan itu ya kan, dari pagi sampai sekitar jam 5 sore lah. Tapi pada suatu hari mereka cuma promosinya sampai jam 3 pagi pula, 3 sore aja, Wak, gara lagi hujan petir waktu itu. Mereka baliklah ke rumah sewa tuh yang ada di desa B. Lebih cepat mereka baliknya untuk masak sore dan juga istirahat. Nah malamnya Ilham, Yani, Olive, Rafa, Agam, Lisa sama si Gugun tadi ngumpul di salah satu kamar. Yani dibantu Lisa lagi ngitung pemasukan dan pengeluaran harian. Ilham, Olive dan yang lain lagi ngerunding lagi, kita mau ke desa mana lagi nih untuk bisa ngejar target penjualan. Beberapa staf promosi juga lagi istirahat, Wak, di kamar satunya. Sedangkan Pak Kisman ini, sopir kan masih juga ikut di sana, Wak. Dia lagi ngopi di teras. Nah waktu Ilham dan yang lain-lain ini lagi berunding, tiba-tiba aku cium bau wangi menyan Nadia. Pekat kali dari arah pintu kamar 2. Ini padahal mereka di desa B nih, Wak, bukan di desa C. Ada bau menyan. Si Olive, si Wawa dengar itu. Dengar itu, cium itu. Dan ternyata kawan-kawan yang lain yang lagi di kamar itu juga nyium bau yang sama. Iya weh, apa nih? Macam bau menyan terbakar. Akhirnya si Ilham leader nanya lah kan, ini ada yang lagi beli kemenyan gak? Gitu, ada yang lagi pasang. Yang ada di dalam kamar itu malah saling pandang. Enggak bang, enggak ada yang beli gitu. Aku juga enggak ada. Si Gugun bilang, anak promosi kali yang beli, Wak, yang di kamar sebelah. Akhirnya karena mereka semua nggak kuat sama bau menyan tuh, memang nyengat kali Nadia. Ilham keluar lah. Dia ngecek lah siapa nih lagi bakar menyan gitu kan. Tapi begitu keluar, Ilham nggak ada ngeliat kemenyan depan pintu itu, Wak. Yang ada, yang dia lihat malah si Monik nih. Monik salah satu staf promosi lagi duduk di dekat pintu kamar. Dia ngadap ke kaca sambil sisiran. Terus dia dendangkan lagu Batak. Dan di meja rias itu ada asbak yang isinya kemenyan lagi dibakar. Nah rupanya bau menyan itu dari situ. Ilham langsung negur Monik, ngapain kamu nyalain kemenyan malam-malam kayak gini? Kawan-kawan yang lain pada keganggu nih sama baunya, aku matiin ya. Tapi Monik gak ngerespon sama sekali, Wak. Dia masih nyibuk nyisirin rambut gitu kan sambil nyanyi tadi. Dan kalau diperhatikan lebih detail, wajah Monik ini udah kelihatan pucat, Wak. Tatapannya udah mulai kosong. Nah sadar ada yang gak beres di sini, Ilham langsung manggil kawan-kawannya. Wak, sini, Wak. Gak betul ini kayaknya si Monik kerasukan ini. Cepat bantu dia masuk ke kamar. Akhirnya paniklah itu semua orang, Wak. Mereka langsung berlari nyamperin si Ilham. Si Agam, salah satu kawannya si Wawa ini pun juga ngecek kondisinya si Monik, dibantu juga sama si Ilham. Nah kebetulan Ilham sama si Agam ini udah terbiasa, Wak, nanganin hal-hal kayak gitu. Di situ Agam langsung matiin kemenyan yang ada di asbak itu, terus ditepuk-tepuknya nih punggungnya si Monik. Dia nek sadar sadar gitu kan. Nah sementara Ilham bantu baca-baca doa gitu. Nah enggak lama tiba-tiba Monik pingsan, dibaringkanlah dia di kamar sambil diolesin sama minyak kayu putih. Untungnya enggak lama Monik sadar ini. Ilham nanya ke Monik, ngapain kau bakar menyan malam-malam? Kau beli di desa C tadi ya gitu. Aku enggak beli, Bang.